wah ada perusahaan baru nih yang mau masuk bursa saham. Momen kayak gini tuh selalu seru ya, penuh peluang, tapi juga banyak pertanyaannya. Gimana sih cara kita menguliti sebuah perusahaan sebelum kita memutuskan buat investasi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng prospektus IPO dari sebuah perusahaan sarang walet selangkah demi selangkah. Anda pasti pernah lihat kan produk seperti ini? Sarang burung walet. Kelihatannya premium banget. Nah, di balik produk ini ada PT Abadi Lestari Indonesia, perusahaan yang sebentar lagi mau melakukan IPO atau penawaran umum perdana saham. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita sebagai investor menilai ini prospeknya bagus atau enggak? Jawabannya ada di dalam satu dokumen kunci. Jangan takut dulu lihat dokumen yang tebelnya minta ampun. Anggap aja prospektus ini tuh kayak CV sekaligus rencana bisnisnya perusahaan. Disinilah mereka cerita siapa mereka, apa aja pencapaiannya, dan yang paling penting, mau dibawa kemana perusahaan ini pakai uang dari kita, para investor. Anggap aja ini kencan pertama antara perusahaan dan calon investornya. Oke, langkah pertama, yang paling dasar banget, kita harus kenalan dulu sama bisnisnya. Siapa sih sebenarnya PT Abadi Lestari Indonesia ini? Kerjanya ngapain aja sehari-hari? Yuk, kita kenalan lebih dalam. Jadi, ini dia profil singkatnya. Namanya PT Abadi Lestari Indonesia. Udah berdiri dari tahun 2014 di Bojonegoro. Fokus utama mereka yaitu mengolah dan membersihkan sarang burung walet. Dan yang menarik nih, pasar mereka tuh bukan cuma di dalam negeri loh. Mereka ini pemain ekspor. Tujuannya ke pasar-pasar raksasa kayak Tiongkok, Hong Kong, bahkan sampai Amerika Serikat. Ini udah kasih kita gambaran awal soal skala bisnis mereka. Oke, kita udah kenal siapa mereka. Sekarang, kita masuk ke jantungnya IPO ini. Apa sih yang sebenarnya mereka tawarkan ke kita, ke publik? Nah, angka-angka di bagian ini penting banget buat diperhatikan. Ini dia jumlah potongan kue yang mereka tawarkan, 625 juta lembar saham baru. Angka segini itu setara dengan 20% dari total kepemilikan perusahaan. Dan inilah bagian yang bakal bisa dibeli oleh publik untuk pertama kalinya. Terus harganya berapa per potongan kue itu? Mereka menawarkannya di rentang harga Rp150 sampai Rp168 per lembar saham. Harga pastinya nanti bakal ditentukan lewat proses yang namanya book building. Intinya mereka lihat dulu seberapa besar minat dari investor-investor kakap. Makin banyak yang minat, ya harganya kemungkinan besar bakal mentok di batas atasnya. Nah, kalau kita kalikan jumlah saham tadi dengan harga penawaran paling tinggi, kita bakal dapat angka ini. Perusahaan ini punya potensi buat mengumpulkan dana segar sampai Rp105 miliar dari publik. Ini target maksimal yang mau mereka capai. Terus, kapan semua ini kejadian? Ini dia jadwal mainnya. Prospektus awal keluar tanggal 24 November. Terus jendela buat kita mesen sahamnya dibuka dari tanggal 2 sampai 4 Desember. Ini nih kesempatan kita. Puncaknya, tanggal 8 Desember sahamnya resmi diperdagangkan di bursa. Jadi jangan lupa, lingkarin tanggal-tanggal penting ini di kalender Anda. Sekarang, pertanyaan paling penting nih. Duit Rp105 miliar itu mau dipakai buat apa? Investor yang pintar pasti selalu pengen tahu uangnya bakal lari kemana. Buat bayar utang, buat bonus direksi, atau buat ekspansi bisnis. Nah, prospektus wajib banget ngejelasin ini secara detail. Dan ini jawabannya. Menarik banget loh. 100% dana hasil IPO setelah dipotong biaya-biaya tentunya dialokasikan cuma buat satu tujuan, beli bahan baku sarang burung walet. Bukan buat bayar utang, bukan buat yang aneh-aneh, tapi murni buat modal kerja. Ini sinyal yang positif banget. Artinya, setiap rupiah dari investor bakal langsung diputerin lagi di mesin bisnisnya buat ngejar pertumbuhan. Terus, mesin bisnisnya itu kerjanya gimana? Nah, bagian ini ngejelasinnya dengan simple. Mulai dari bahan baku diterima, ditimbang, dimasak, diisi ke botol, disterilisasi, sampai akhirnya dikemas rapi dan dikirim. Ini nunjukin kalau mereka punya proses yang terstruktur dan sistematis buat mengubah bahan mentah jadi produk jadi yang siap dijual. Rencananya bagus, proses produksinya juga jelas, tapi ceritanya ini didukung sama bukti nyata nggak sih? Sekarang kita pindah ke bagian pembuktian. Kita intip rapor keuangan mereka beberapa tahun terakhir. Karena angka itu nggak pernah bohong kan? Coba dia lihat trennya. Penjualan perusahaan ini nunjukin pertumbuhan yang konsisten. Dari 379 miliar di tahun 2022, naik jadi 467 miliar di 2023, dan lanjut nanjak lagi ke 530 miliar di tahun 2024. Grafik ini seolah-olah cerita sendiri ya, cerita tentang pertumbuhan yang solid, dan ini jadi fondasi kuat buat rencana ekspansi mereka ke depan.
Jadi siapa aja sih yang punya perusahaan ini? Slide ini nunjukin perubahan struktur kepemilikannya. Sebelum IPO, perusahaan ini hampir sepenuhnya dikuasai oleh PT Realco Omega. Nah, setelah IPO, porsi kepemilikan mereka berkurang jadi sekitar 77%. Dan publik, ya kita-kita ini para investor retail, bakal punya 20% saham perusahaan. Inilah inti dari Go Public, berbagi kepemilikan buat dapetin modal biar bisa tumbuh lebih besar. Tapi ingat ya, investasi itu selalu punya dua sisi mata uang. Setelah kita lihat semua yang bagus-bagusnya, kita wajib melakukan reality check. Prospektus itu secara hukum harus transparan soal apa aja resiko yang mungkin terjadi. Yuk kita lihat apa aja yang perlu kita waspadai. Prospektus biasanya mengelompokkan risikonya dengan jelas. Risiko utamanya, ya ketergantungan sama tren. Gimana kalau nanti orang udah nggak begitu peduli lagi sama makanan sehat? Terus ada risiko usaha, misalnya harga bahan baku sarang walet yang naik turun. Buat kita sebagai investor, ada juga risiko sahamnya nanti kurang liquid alias susah dijual belikan. Dan pastinya, ada risiko umum kayak kondisi ekonomi global yang nggak menentu. Paham soal ini, bantu kita buat ambil keputusan yang lebih seimbang. Oke, jadi setelah kita bedah semuanya, dari bisnisnya, penawarannya, rencananya, kinerjanya, sampai risikonya, apa sih intisari yang harus kita ingat? Yuk kita rangkum semuanya jadi semacam contekan simpel yang bisa Anda pakai buat menganalisis IPO manapun. Jadi, ini dia poin-poin krusialnya. 5 langkah sederhana ini adalah daftar periksa Anda. Pertama, kenali bisnisnya. Kedua, pahami detail penawarannya. Ketiga, cek duitnya mau dipakai buat apa. Keempat, cek angkanya, validasi ceritanya. Dan yang kelima, jangan pernah lupa, timbang baik-baik risikonya. Dengan 5 langkah ini, Anda sudah jauh lebih siap untuk menghadapi IPO manapun. Pembahasan kita ini bukan cuma soal saham sarang walet ini aja ya. Ini tentang ngasih Anda sebuah metode, sebuah kacamata baru buat melihat setiap peluang IPO di masa depan. Anda sekarang punya alat untuk bikin keputusan yang lebih terinformasi. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda, kalau nanti ada prospektus baru di depan mata Anda, informasi apa yang bakal Anda cari pertama kali?